Problem pertama adalah tentang bagaimana menyisir ayat. Apa yang digunakan untuk memilih dari keempat ayat kajian itu? An-Nahl, At-Taubah, Al-Insyirah, Ar-Ra'd. Saya tahu ketika akan menyisir ayat terkait dengan etos produktif, karena etos produktif itu bukan konsep Al-Quran. Tidak seperti halnya ketika kita menyisir ayat terkait dengan onta. Nah, onta misalnya, onta itu apa? Jamal. Jamal dalam Al-Quran. Mungkin ada kata jamal, ya kan? Tapi etos produktif, tidak ada kata etos produktif dalam Al-Quran. Ini adalah konsepnya konsep Romawi ya, istilahnya. Istilah ini terambil dari sana. Maka sebenarnya bukan tidak ada metodologi lain yang bisa dilakukan untuk menyisir ayat di luar dengan menggunakan al-mu'jam. Di dalam metode penelitian sosial itu kan ada metode itu kan ada metode yang snowballing. Bisa dengan menggunakan snowballing. Snowballing itu yang pertama kali harus dipastikan oleh peneliti adalah konsepsi utama yang akan dicari ini apa? Etos produktif. Secara konsep ini maknanya apa? Seperti tadi Ustadz Muslimin mengejar konsep itu karena memang di sini menggunakan istilah etos produktif itu tidak setia kepada konsep-konsep dasarnya. Seolah-olah etos produktif, etos kerja itu ya sama aja begitu ya. Lalu semangat itu etos produktif, ya etos kerja. Itu sesuatu yang terlalu terlalu gegabah dalam sebuah kerja penelitian. Karena kerja penelitian itu adalah dimulai dari konsepsi ini. Dan konsep itu tidak ada yang saling menggantikan. Oke, sekarang misalnya menggunakan snowballing itu, kan kita bisa misalnya mengkaji ketika orang meneliti tentang etos produktif itu ayat-ayat apa saja. Lalu ayat ini dikejar, ketemu 1, 2, 3 ayat. Lalu melihat lagi bagaimana pemahaman ayat-ayat itu di tempat karya-karya yang lain. Ketemu lagi, terus sampai kapan? Sampai titik jenuh. Itu aturan snowballing itu. Kapan berhenti proses pencarian itu? Ketika sudah sampai titik jenuh, ketika orang mengkaji etos produktif, ya ayatnya itu saja. 1, 2, 3, 4 akan ketemu begitu banyak ayat dari kajian begitu banyak orang, gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk menyisir, sehingga kita menyisir ayat itu berdasarkan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian itu isinya apa? Nggak terlalu penting apapun isinya sepanjang dipertanggungjawabkan secara metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan, sahlah itu, begitu ya. Jadi yang penting dalam penelitian itu adalah cara kerjanya, metodologinya. Bukan seperti kata Pak Muslimin tadi, seperti orang khotbah. Khotbah itu nggak perlu penelitian, nggak perlu metodologi. Ambil aja ayat, lalu kita pakai asumsi, monggo. Pakai tafsiran orang, monggo. Pakai tafsiran orang lewat, monggo, silahkan. Sah semua. Tapi kalau metodologi nggak bisa begitu, penelitian nggak bisa begitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang saya akan coba untuk bertanya kepada peneliti dalam hal ini. Konsep produktif dan konsep etos produktif dan konsep etos kerja itu apa sih yang membedakan? Jika konsep etos produktif itu termasuk semangat dalam menghasilkan atau memberikan hasil. Indikatornya sama nggak? Indikatornya berbeda, Bu. Jika etos produktif, indikator produktivitasnya yaitu kemampuan diri, semangat kerja, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh dan melakukan pengembangan diri dan meningkatkan. Itu teorinya siapa? Itu teorinya siapa? Indikator-indikator itu dapat dari siapa? Indikator produktif itu teori dari halaman berapa? Maghrib. halaman 16 menurut Sutrisno. Halaman 16. Etos produktif menurut Sutrisno
Indikatornya adalah kemampuan, semangat kerja, pengembangan diri, mutu. Oke. Lalu kalau etos kerja, mutu itu terkait dengan etos kerja tidak? Kemampuan atau semangat kerja itu, karena saya memahami poin-poin ini masih agak rancu ketika kita mengisolasi ini sebagai indikator etos produktif. Kalau indikator etos kerja apa? Apakah semangat kerja itu bukan merupakan indikator etos kerja? Semangat kerja termasuk indikator etos produktivitas. Ya, pertanyaan saya, mengapa semangat kerja itu bukan indikator etos kerja? Karena saya memaknainya, ketika etos kerja, maka semangat di situ adalah pada bagian proses, pada bagian prosesnya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, cara melakukan sesuatu. Tapi kalau etos produktif, maka yang dilihat adalah pada hasilnya, produktivitasnya, efektivitasnya, kemudian efisiensinya, itu pada hasilnya. Begitu nggak? Iya, gimana? Bisa dijelaskan? Jadi dua istilah itu sama maksudnya, secara konseptual. Kalau secara konseptual, definisinya berbeda. Ya, saya kan bertanyanya pada aspek konseptualisasinya, gitu. Bukan bagaimana pengembangan penafsirannya, tapi bagaimana konseptualisasi kedua istilah ini. Apa bisa digunakan cengplis aja? Misalnya kita secara umum mengatakan perempuan dan wanita itu beda, sama. Perempuan dan wanita, perempuan ya itu menunjuk ke sosok itu. Tapi secara konseptual perempuan dan wanita itu tidak bisa disamakan. Secara konseptual dia beda. Karena wanita itu dari akar katanya itu berdekatan dengan kata batina, banita, batina. Jadi karena wanita ini punya organ-organ produksi, bisa melahirkan, bisa menyusui, aspek itunya. Jadi wanita itu konsepnya konsep biologis. Tapi kalau perempuan itu berasal dari kata empu. Jadi empu itu luhur, terhormat, agung, begitu ya. Jadi perempuan itu konsepnya bukan konsep biologis, konsepnya konsep psikologis, sosiologis. Di situ bedanya. Maka begitu juga ketika kita bicara tentang bagaimana membedakan antara konsep produktivitas dan konsep kerja. Etosnya etos produktif atau etos kerja. Kan jadi berbeda kalau secara konsep. Indikatornya pun jadi berbeda. Karena yang satu menunjuk pada proses, yang satu menunjuk kepada hasil. Harusnya ke sana arahnya. Bukan kembali ke makro lagi. Itu karena kita tidak tenggelam berenang-renang pada konsep, pada bagaimana ahli-ahli linguistik menjelaskan sebuah istilah. Karena kita tidak membaca kamus, karena kita tidak membaca ensiklopedi. Kalau ensiklopedi kan selalu memulainya dari situ. Oke, ya, yang pasti bahwa ketaatan kepada konsep utama dalam judul ini memang masih dipertanyakan. Kemudian, ketika indikator produktivitas ini adalah kemampuan, satu, semangat kerja, sebagaimana yang dipilih oleh peneliti, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan lain sebagainya. Apakah indikator ini digunakan di dalam menyisir ayat yang relevan? Digunakan. Gimana cara menggunakannya? Karena indikator
Jangan, aku tanya bagaimana cara menggunakannya, bukan mengapa, bagaimana cara menggunakannya. Jadi pertanyaan itu apa, dijawabnya apa, bagaimana, mengapa, di mana, itu jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Bagaimana menggunakan konsep-konsep dasar itu dalam, ini baru akan memilih ayat-ayat yang relevan untuk menjadi fokus kajian. Belum memetakan masalah, memilih. Gimana cara menggunakan indikator-indikator ini untuk menyisir ayat-ayat yang akan dikaji sehingga ketemu keempat ayat itu, An-Nahl, At-Taubah, Al-Insyirah, Ar-Ra'd. Coba diceritakan saja. Ini kan sebuah kerja metodologis yang memang kita selama berbulan-bulan bergumul di situ, berenang-renang di situ sejak mulai menetapkan judul sampai kepada pelaporan ini. Jadi ya diceritakan saja, tidak perlu membaca buku. Diceritakan saja bagaimana peneliti melakukan itu. Silakan. Dengan cara pertama itu ini kan sudah ketemu indikatornya. Oke lah, temanya sudah selesai. Bagaimana indikator ini digunakan? Pertanyaannya adalah bagaimana indikator ini digunakan di dalam memetakan ayat-ayat kajian. Itu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian etos produktif. Kok masih etos produktif? Tapi etos produktif sudah diturunkan dalam konsep yang lebih detail. Jangan kembali ke konsep besar. Etos produktif itu konsep besar. Konsep besar diturunkan dalam indikator-indikator. Meneliti itu adalah bagaimana memetakan konsep. Dari konsep makro jadi konsep mikro. Jadi konsep mikro bisa jadi ada yang super mikro lagi. Begitu ya. Jadi ketika sudah bicara indikator itu jangan balik lagi konsep besar. Maka kita akan kita akan mengkhianati indikator yang kita buat sendiri. Tadi indikatornya ini 1, 2, 3, 4. Bagaimana menggunakan itu di dalam memetakan ayat-ayat fokus kajian. Karena ini seperti yang saya katakan tadi, mau digunakan mu'jam juga nggak bisa. Disodori Al-Mudathir kok nggak mau. Kalau Al-Mudathir kan pendek tuh, nggak perlu pakai mu'jam dong. Menurut saya lebih baik sejak dari seminar proposal Ustadz Tauhid juga sama pemahamannya dengan saya bahwa ini kembali Al-Mudathir saja daripada tracknya nggak sesuai begitu ya. Tracknya itu yang penting gitu. Ya silakan. Itu saya menggunakan indikator produktivitas ini yaitu dengan melihat beberapa ayat yang berkaitan dengan indikator produktivitas. Ya gimana cara melihatnya gimana? Tiba-tiba ketemu An-Nahl gitu. Gimana cara ketemu An-Nahlnya itu gimana? Pas ke pasar ketemu sama-sama belanja terus kok jadi sampel saya gitu ya. Mana lagi ketemu kok jadi sampel saya gimana? Itu yang saya ingin cara ketemunya itu loh. Cara ketemunya itu gimana? Sebelumnya saya melihat dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan indikator produktivitas itu, yaitu yang pertama kemampuan. Kemudian kemampuan di sini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 8. Kemudian saya itu kan belum menjelaskan tentang bagaimana ininya ya. Kau masih loncat menjelaskan itu. Ya, pemetaan ayat-ayatnya itu. Oke, sekarang yang kedua. Persoalan etos produktif itu ada isu menarik apa? Ada isu menarik apa dalam konteks 3 mufasir yang kau pilih tadi? Ada Ibnu Katsir, ada Hamka, ada Al-Misbah. Oh ini penelitian S3 aja belum tentu kelar ini. Kata dia tadi menggunakan 3 tafsir biar apa? Biar simple. Oh ini bisa ruwet ini. 3 tokoh 3 aja. Iya, cukup 1 aja lah. Kenapa harus 3 gitu? Maksa bener perasaan. Itu ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah terdapat
isu menarik apa yang semestinya isu menarik itu muncul di dalam latar belakang masalah terkait dengan pemaknaan ayat-ayat yang dikaji itu menurut Ibnu Katsir, Hamka atau Al-Misbah. Isu paling menarik apa? Terkait dengan penafsiran para tokoh itu. Yaitu saya melihat dari beberapa sumber, yaitu sebelum turun surat. Aduh, kok loncat ke asbab nuzul? Asbab nuzul itu nanti lah. Kau lihat dulu, secara kan baru mau memetakan masalah aja. Baru mau memetakan masalah bagaimana ketiga tokoh itu memiliki pandangan-pandangan terkait dengan surat-surat atau ayat-ayat, keempat ayat yang dipilih itu, dan mereka tuangkan pada penafsiran mereka. Isu paling menarik apa di situ sehingga kamu tertarik, oh ini nih gitu. Isu yang paling menarik ini gitu. Penelitian itu titik tumpunya adalah masalah. Kalau nggak ada masalah ya ngapain meneliti gitu. Tapi kalau khutbah ya nggak ada masalah pun sampaikan aja, ini Al-Quran, pandangannya begini, sampaikan kepada orang banyak agar mereka mendapatkan inspirasi dari pemahaman tafsir itu. Tapi kalau meneliti, starting pointnya adalah masalah. Nah, isu menarik apa yang kemudian akan diikat sebagai sebuah permasalahan utama penelitian ini? Oke, yang paling dekat lah dari penafsiran ketiga tokoh itu. Al-Misbah bicara apa tentang etos produktif, atau Hamka bicara apa tentang etos produktif dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang jadi fokus kajian itu. Iya, kok cari nggak ada, sampaikan aja, nggak ada di situ. Makanya aku tanyakan karena nggak ada di situ. Di dalam latar belakang masalah nggak ada. Hanya bicara tentang etos produktif menurut menurut pemikiran banyak orang yang bicara tentang Al-Quran itu hanya sakcuil, itu pun bicara tentang Al-Jumu'ah, bukan tentang 4 ayat fokus kajian itu. Jadi masalahnya ada di Al-Jumu'ah yang dikaji An-Nahl, At-Taubah, Al-Insyirah, Ar-Ra'du. Gimana jadi simpang siur begini? Masalahnya At-Taubah yang diteliti An-Nahl, Ar-Ra'du.